Ali oke, hafal Quran, Utsman oke, hafal Quran. Tetapi selain itu kita tidak mengetahui ada sahabat yang hafal Quran. Abu Bakar, Umar itu tidak hafal Al-Quran. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Ashabul fadilah hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, hadratul mustasyarin, hadratul asai syuriyah, ashabul ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abna'i wa banati ayyul hudur. Ketika Rasulullah masih hidup, maka qaulul haq hanya Rasulullah, mauqiful haq hanya Rasulullah, qararul haq hanya Rasul, keputusan melalui ucapan yang paling benar perkataannya Rasulullah, sikap tindakan yang paling benar tindakannya Rasulullah. Yang ketiga, keputusan legitimasi yang paling benar adalah legitimasinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini dinamakan sunnah. Apa namanya? Perkataan dinamakan sunnah qauliyah, perilakunya dinamakan sunnah fi'liyah, qorornya, keputusannya dinamakan sunnah taqririyah. Jadi sunnah itu ada tiga, qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Qauliyah kita semua dengarlah, qala Rasulullah, itu qauliyah namanya. Rasulullah bersabda begini. Kalau tindakannya, bagaimana beliau caranya wudu, caranya sholat, cara adabnya makan, adabnya bergaul, menerima tamu, memimpin masyarakat, memimpin istri yang banyak dengan adil. Semua contoh itu, semua contoh. Paham betul? Namanya fi'liyah. Yang ketiga, yang ngendikan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan, maka menjadi sunnah. Jadi namanya sunnah taqririyah. Sunnah apa? Contoh, sahabat Bilal suatu hari habis wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Rasul malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu, karena sholat fardunya masih jauh. Sholat ba'diyah wudu, baru wudu, sholat duhurnya masih panjang, masih lama. Sholat 2 rakaat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Nah, kata-kata Rasulullah benar itu menjadi sunnah taqririyah. Paham boten? Ini penting. Sing lakoni wong liya tapi dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Jangan sekali-kali mengatakan kalau Rasulullah tidak melakukan bid'ah. Jangan melakukan begitu itu. Itu kayak kata sekali SD itu. Yang mengatakan Rasulullah tapi tidak dilarang, bahkan Rasulullah menerima, dibenarkan, itu juga sunnah taqririyah.
Contohnya memuji-muji beliau. Ada seorang penyair memuji-muji beliau. Baru saja selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih kumpul, datang seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Sanggal biar Soekardi solikin. Tiba-tiba muji Rasulullah. Ya syairnya panjang sih. Yang penting, innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum fi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu bin nasji dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Engkau sungguh engkau orang hebat, pemimpin sukses yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, semua memuji engkau, semua menghormati engkau, terutama pengikut-pengikutmu yang gagah berani, taat, tunduk kepadamu dengan hati yang tulus para sahabat. Walhasil Rasulullah dipuji-puji, tidak melarang tuh, tidak melarang, nggak bilang jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah setelah mendengar pujian, memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Ini untuk kamu Ka'ab bin Zuhair. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furushim battainuha. Selimut polos min istabraq. Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya ke Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah mendengar pujian. Ayo nggak percaya, ayo ke Turki. Fakta itu bahwa Rasulullah memberi hadiah burdah setelah mendengarkan pujian. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tuku dewe. Masih ada tuh. Nah, dari sejak itu maka memuji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Taqririyah. Nah, Rasulullah meninggalkan sunnah 3 macam. Kemudian Rasulullah meninggalkan murid-muridnya, sahabatnya. Muridnya banyak apa sedikit? Banyak. Bahasa Arab jamaah, bahasa Arab banyak itu jamaah. Maka kalimatul haq, mauqiful haq, qararul haq ada pada jamaatus sahabah. Dipegang oleh siapa? Kebenaran, ucapan, tindakan, keputusan, kebenaran dipegang oleh jamaatus sahabah. Paham betul? Ketika masih Rasul hidup, 1 orang pegang kebenaran. Setelah beliau wafat, murid jamaah sahabatnya. Contoh, contoh. Rasulullah ketika masih hidup tidak perintah Quran ditulis, nggak ada perintah. Turun wahyu, sahabat apal. Turun wahyu, sahabat apal. Turun wahyu, sahabat apal. Sahabat semua hafal Quran. Tidak perintah ditulis. Ya ada sahabat yang nulis, nggak ada yang lengkap.
Tidak satu pun sahabat punya tulisan Quran 30 juz, nggak ada. Ada sahabat punya tulisan surat Baqarah dan Ali Imran, ada yang punya surat Yasin dan Kahfi, itu nggak ada sempurna. Nah, kenapa? Karena hafal semua. Lah kalau orang hafal butuh tulisan beten. Jadi kan hafal kulhu, hafal falak, An-Nas, butuh tulisan beten. Boten. Lah sahabat hafal Quran, boten butuh tulisan. Setelah Khalifah Abu Bakar, umat Islam semakin bertambah, beliau mendapatkan illumination, ya bisikan dari Allah lah, ilham. Ini nggak mungkin semua umat Islam hafal Quran, nggak mungkin. Al-Quran kami nggak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Sayyidina Umar pun ragu-ragu waktu itu. Sayyidina Umar ragu-ragu. Apa kita akan melakukan sesuatu yang tidak diperintah Rasulullah? Iya. Tanggung jawab Umar. Maka dibentuklah tim penulis Al-Qur'an, Kutabil Wahyi. 10 orang. Ketuanya namanya Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Sayyidina Ali, anggota itu. Penulis Quran. Nah, ditulis. Jadi dibagi-bagikan ke kota-kota, Kufah, Basrah, Mekah, Damaskus, Baghdad. Nah, zaman Sayyidina Utsman, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, satu kota di kota yang lain membaca Qur'annya bertabrakan, bertentangan. Ada yang menganggap Wadduha dengan Al-Masrah satu surat. Ada yang menganggap surat Falak dengan An-Nas satu surat. Ada yang tidak menganggap mansukh, gak ada nasakh, itu gak ada. Ayat rojam masih dibaca. Walhasil bertentangan, walhasil. Maka Sayyidina Utsman memutuskan Quran mushaf ditarik semua, tarik. Dari Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, tarik. Dikumpulkan di Madinah lagi, tulis ulang. Ditulis ulang, yang lain bakar. Maka mushaf yang resmi namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Sampai sekarang itu mushaf Utsmani itu. Jangan dikira mushaf Pak Utsman ini dodol baso dengan alun-alun. Sayyidina Uts. Sekarang pertanyaannya. Sayyidina Abu Bakar memutuskan Quran ditulis, padahal dia diperintah Rasulullah. Sayyidina Utsman lebih jelas lagi perintahnya. Benar apa salah? Yakin? Jadi kita ikut jama'atus sahabah. Benar apa salah? Kalau yang menganggap kita harus kembali pada Rasulullah, kalau nggak dilakukan jangan kita adakan, bid'ah itu. Kamu jangan baca Quran, hafal ayo hafal. Kalau baca tulisan Quran mushaf ini bid'ah ini, ayo kamu hafal. Jadi ngoten nggih. Kamu akan bid'ah, kalau mau nggak bid'ah, sunnah, ayo kamu hafal. Jangan baca mushaf. Paham mboten? Contoh lagi. Zaman Rasulullah masih hidup, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat dan nyusewu tidak setiap malam. Nyusewu niki. Tidak setiap malam Rasulullah ngimami tarawih, boten setiap malam boten. Kenapa? Khawatir tarawih menjadi wajib. Jadi wajib orang kuat. 5 waktu dengan bolong-bolong. Saking sayangnya pada umatnya. Rasulullah 8 rakaat, kondur masuk kamar, nambahi dewe, qiyamul lail sampai kenyang-kenyangnya, sampai sepuas-puasnya. Lah sahabat sing ditinggal di masjid macam-macam. Rasulullah pulang ya pulang, jenengan modelnya. Ada yang nambahi dewe 50 rakaat.
Ada 100 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Baru pulang dari masjid. Walhasil tarawih macam-macam. Gak sama. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Kemudian siapa? Sayyidina Umar. Benar apa salah? Jadi keputusan qararul haq dari jamaah sahabat itu membawa kebenaran, ajaran kebenaran. Paham boten? Jadi kita tarawih 20 tidak bid'ah, bukan bid'ah, tapi termasuk sunnah. Pinter.